Gunawan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan ya, kali ini kita akan melanjutkan serial drama klub lain ya. Ya, kali ini kita melanjutkan apa ya, pemberitaan tentang masalah 115 tuduhan pelanggaran keuangan oleh Manchester City ya, yang ya ini pemberitaan dari BBC ya, di mana bahwa pemeriksaan untuk masalah 115 tuduhan ini bagi Manchester City sudah dimulai gitu ya. Teman-teman, sebelumnya channel saya adalah fans channel Arsenal. Jadi kalau teman-teman suka dengan Arsenal, ngefans dengan Arsenal, atau suka dengan konten-konten sepak bola semacam ini, boleh di like, share, dan subscribe ya. Saya lagi mengejar 500 subscriber. Jadi kalau teman-teman yang di sini yang baru hadir, baru pertama kali lihat video saya, boleh dibantu klik subscribe-nya ya, dan dipencet tombol loncengnya. Jadi setiap kali saya melakukan upload, teman-teman dapat reminder dari YouTube. Oke ya, tidak berlama-lama kita masuk ke pembahasan kita ya. Ini tentang 115 tuduhan Manchester City, pemeriksaannya, dan ya mungkin nanti di akhir kita juga bisa lihat ini ya, mungkin pendapat saya nanti akhirnya ini bagaimana, kira-kira kemungkinannya apa yang akan terjadi, dan efeknya bagi IPL gitu ya. Oke, ya kita mulai saja ya. Ini pemberitaannya ya. Jadi ini pemberitaannya dari BBC bahwa 115 tuduhan ini pemeriksaannya sudah dimulai ya. Ini pemberitaannya tanggal 16. Jadi hari Senin kemarin ya. Kita liburan di sana, pengacara-pengacara Manchester City dan IPL sudah bertemu ya. Ini eh, di sini kita lihat subjudulnya ya, pemeriksaan untuk 115 tuduhan pelanggaran keuangan Manchester City dimulai hari Senin ya. Ini di sini City dituduh dan dibawa ke komisi independen ya, eh, pada Februari 2023, sehubungan dengan penyelidikan yang sudah berlangsung selama 4 tahun gitu. Di situ City dituduh melakukan pelanggaran keuangan dari tahun 2009 sampai 2018. Jadi ini rentang pelanggarannya dari 2009 sampai 2018, di mana Manchester City ini menolak dengan keras semua tuduhan tersebut dan mengatakan bahwa kasus terhadap mereka ini buktinya hanya didukung oleh eh sorry, their case is supported. Oh, mereka mengatakan bahwa mereka menolak secara keras semua tuduhan dan mengatakan bahwa kasus mereka ini, jadi apa ya, dari City mengatakan bahwa mereka punya dukungan dari data dan bukti-bukti yang tidak bisa di apa ya, tidak bisa disanggah gitulah. Premier League mengklaim bahwa Manchester City melakukan pelanggaran aturan dan memerlukan klub tersebut untuk menyediakan data keuangan yang eh, memenyat- eh, memberikan pernyataan keuangan yang memberikan eh apa namanya, memberikan posisi keuangan yang adil dan jujur terhadap kondisi keuangan klub tersebut. Intinya sih ini untuk yang subjudul pertama ini kita ada ringkasannya ya, bahwa jadi Manchester City dituduh dan Manchester City menolak, dan dari EPL ini mengatakan bahwa Manchester City ini tidak memberikan data keuangan yang jujur pada saat pemeriksaan keuangan. Karena kalau di IPL ini kita setiap tahun ada pemeriksaan keuangan. Ini tahun ini kita masih memakai aturan PSR ya. Jadi Profit and Sustainability Rules, di mana untuk musim depan peraturan tersebut akan dirubah. Ya, itu ada videonya lain lagi lah ya. Jadi ini juga Premier League mengatakan, jadi menuduh bahwa juara IPL tersebut ini tidak bekerja sama terhadap pemeriksaan.
The allegation when the premier ketika investigasi dimulai, Siti mengatakan bahwa ya tadi ya semua tuduhan itu adalah palsu dan hanya didukung oleh data atau bukti yang didapatkan berdasarkan hacking ya, hacking yang ilegal dan pemberitaan yang di luar konteks terhadap email Manchester City gitu. Nah, sejak apa ya dalam rentang tuduhan tadi ya, Manchester City ini sudah memenangkan 8 juara liga, berbagai piala ya, termasuk juga salah satunya Champions League ya. Dan ini apa namanya, penyelidikan swasta ya, bukan swasta ya, penyelidikan karena bukan dibiayai oleh negara ya, jadi ini penyelidikan swasta. Ini diperkirakan akan memakan waktu sekitar 10 minggu dan diadakan di pusat resolusi apa namanya, pusat resolusi sengketa internasional yang ada di London ya. Oke, ini pada hari Senin para pengacaranya jadi sudah datang ya tadi ke pusat resolusi sengketa internasional di London ya. Untuk Manchester City ini dipimpin oleh eh bentar, pengacaranya ini dipimpin oleh Lord Panic ya, ini pengacara Manchester City ini dipimpin oleh Lord Panic dari ini, ininya untuk firma hukumnya ini kayaknya Blackstone Chambers ya, ini dari Inggris. Lalu ini nah ini ya Lord Panic dan staffnya ini nggak ingin diwawancara juga pada hari Senin tersebut ya. Lalu untuk dari pengacara EPL Adam Lewis ini tidak kelihatan, jadi ada kemungkinan mereka masuk bukan dari pintu utama gitulah ya. Nah ini Lord Panic ya ini. Nah ini juga ringkasannya ya, 115 tuduhan ini apa saja. Yang pertama ini adalah 54 kali tidak menyediakan data keuangan yang akurat dari musim 2009-2010 sampai dengan musim 2017-2018. 14 kali kegagalan untuk menyediakan apa ya, data yang akurat untuk pembayaran kepada pemain dan manajer dari musim 2009-2010 sampai dengan musim 2017-2018. 5 kali kegagalan untuk memenuhi aturan UEFA sehubungan dengan termasuk di dalamnya, bukan sehubungan, termasuk di dalamnya aturan financial fair play dari musim 2013-2014 sampai dengan musim 2017-2018. 7 kali pelanggaran aturan PSR dari 2015, dari musim 2015-2016 sampai dengan musim 2017-2018. 35 kali kegagalan untuk bekerja sama dengan EPL untuk investigation. Oh ya, ini kegagalan untuk bekerja sama dengan EPL sehubungan dengan penyelidikan yang dimulai dari Desember 2018 sampai dengan Februari 2023. Ya, jadi ini 115 tuduhannya ya tadi. Berapa lama kasus ini akan berlangsung? Ya, kasus ini akan berlangsung tadi ya selama 10 minggu. Jadi penyelidikannya, dengar pendapatnya. Jadi penyelidikan dengar pendapatnya ini akan berlangsung sekitar 10 minggu. Dan diharapkan bisa segera beres dan segera selesai ini ya, dari Pep ya mengatakan I know people are looking forward to the everybody. Ya itu ya. Apakah bagaimana dengan
keputusan. Jadi ini setelah penyelidikan dengar pendapatnya ini selesai, ini tidak akan ada apa namanya, ketok palunya ini belum akan langsung terjadi. Jadi setelah penyelidikan dengar pendapat selesai, ini untuk penghakimannya, untuk ketok palunya itu tidak akan langsung terjadi hari itu juga. Jadi masih akan membutuhkan waktu untuk namanya pendakwaannya gitu kan. Yang dari laporan-laporan yang ada ini memperkirakan keputusan ya. Jadi keputusan tentang masalah ini itu baru akan terjadi di sekitar awal 2025. Januari, Februari, Maret itu masih hitungannya awal 2025 ya. Apakah bisa melakukan banding untuk kasus yang terjadi saat ini? Manchester City tidak bisa melakukan banding ke CAS. Jadi kalau kita lihat dulu kasusnya Manchester City dengan apa namanya, dengan UEFA ya, yang tuduhan dari UEFA itu eh, bisa banding ke CAS ya. Tapi kalau untuk yang kasus kali ini tidak bisa banding ke CAS. CAS ini adalah pengadilan arbitrase untuk olahraga gitu ya. Jadi kalau ada dispute, ada sengketa tentang masalah olahraga di Eropa ini, sebenarnya bukan cuma Eropa, seluruh dunia. Ini bisa banding, minta banding dari CAS ini untuk masalah olahraga. Tapi untuk kasus yang terjadi saat ini tidak bisa banding ke CAS. Namun demikian, ini dari kedua sisi ya, dari Manchester City dan dari EPL, kalau mau bisa nanti bandingnya adalah meminta dengar pendapat baru ya. Jadi minta penyelidikan dengar pendapat baru dengan panel independen yang baru gitu. Nah, ini tapi ya kita lihat nanti perkembangannya bagaimana. Nah, ini untuk masalah biaya biaya legalnya gimana? Ya ini kasus ini kita udah berjalan 6 tahun ya dalam untuk penyelidikannya. Jadi ya ini seperti di sini biaya legal dari kedua sisi mungkin udah masuk ke hitungannya puluhan juta pound sterling gitu. Jadi bisa dipastikan nanti siapapun yang menang akan menuntut untuk biaya-biaya ini dari sisi yang kalah untuk yang membayarkan. Ya, jadi untuk konteks ini EPL waktu menuduh Everton ya, Everton kalah itu kan. Everton dihukum. Nah, dari EPL meminta biaya biaya legalnya ini sebesar 4,9 juta pound sterling itu dibayarkan oleh Everton. Dan dari bentar mana Everton namanya ya ini dari badan hukum ininya ya, dari badan hukum di sananya mengatakan bahwa Everton harus bayar 1,7 juta pound sterling dan EPL menutup kekurangannya 3,2 juta pound sterling gitu. Berapapun biaya yang dibayar oleh EPL itu sebenarnya nanti yang bayar adalah semua klub EPL. Jadi 20 klub EPL itu termasuk Manchester City sendiri itu yang sebenarnya yang akan membayar biaya hukum yang dikeluarkan oleh EPL gitu ya. Ini di sini ya. Ini pengacaranya siapa aja tadi sudah disebutkan. Untuk Manchester City ini dipimpin oleh Lord Panic Casey ya. Casey ini kalau nggak salah kayak sarjana hukum lah kalau di sini SH gitu. Jadi Casey ini bukan nama ya tapi gelar kayak kalau di sini tadi saya bilang SH. Ini Lord Panic ini wow gila ya. Jadi dia biayanya untuk kalau mau sewa dia itu adalah 5.000 pound sterling per jam. Ya, dia sudah membantu Manchester City untuk membatalkan hukuman larangan bermain di Eropa selama 2 tahun ya, waktu di tahun 2020. Ya, ini timelinenya dimulai dengan munculnya bocoran ya di media Der Spiegel
yang mengklaim bahwa Manchester City melanggar aturan FFP. 2019 Maret UEFA melakukan penyelidikan berdasarkan penemuan dari Der Spiegel. Mei 2019 Manchester City mengkritik investigasi dan meluncurkan proses banding ya. 2019 November tadi CAS itu menilai bahwa banding City ini tidak bisa diproses. Februari 2020 UEFA mengumumkan bahwa oh ya ini hukumannya ya, larangan 2 tahun bermain di Eropa dan hukuman dan denda sebesar 30 juta euro. Oke, Juli 2020 ini untuk larangan bermainnya itu dibatalkan oleh CAS ya. Jadi hukuman larangan bermain ini dibatalkan oleh CAS. Juli 2021 City ini kalah dalam keputusan untuk melarang media ini melaporkan penyelidikan keuangan yang terjadi kepada City ya. Jadi City ini meminta kepada dewan dewan jurisdiksi untuk melarang pemberitaan terhadap adanya penyelidikan keuangan kepada Manchester City, tapi itu permintaan tersebut keputusannya Manchester City kalah. Jadi selanjutnya di April 2022 ya, ini tadi Der Spiegel lagi memberitakan laporan baru yang mengatakan bahwa EPL ini melakukan penyelidikan terhadap City. Nah, ini Februari 2023 ya. Ini EPL mengatakan bahwa Manchester City itu dituduh melakukan 115 pelanggaran ya. Nah, ini saat ini September 2024 ya sudah dimulai untuk sidang dengar pendapatnya, dan Januari 2025 ini, Januari sampai Februari 2025 perkiraan keputusannya akan ada. Teman-teman, yang sebagai catatan bahwa ini yang di Juli 2020 ini yang dibatalkan bukan keputusan UEFA-nya. Ya, jadi keputusan bersalah dari UEFA-nya tidak dibatalkan. Jadi ini sebenarnya terhadap pelanggaran FFP yang terjadi oleh Manchester City terhadap UEFA itu masih tetap bersalah. Ya, yang dibatalkan itu hanya hukuman larangan bermainnya. Ya, jadi yang teman-teman harus tahu bahwa yang sehubungan dengan Manchester City dan UEFA itu, mereka menangnya di CAS itu bukan menang bahwa keputusan bersalahnya dibatalkan, enggak ya. Jadi keputusan bersalahnya itu tetap nempel, hanya hukuman larangan bermainnya yang dibatalkan. Jadi CAS mengatakan bahwa Manchester City masih boleh bertanding di pertandingan Eropa. Jadi apakah itu Champions League, Europa League, atau Conference League itu ya. Nah, itu pemberitaannya ya dari BBC. Kalau sekarang sih, kalau dari saya ini opini pribadi saya. Jadi ini sekarang masuk ke opini pribadi saya. Banyak yang bilang bahwa ini nanti Manchester City nggak eh, sangat buruk bagi EPL kalau menghukum Manchester City. Jadi banyak yang bilang, kasih contoh ini adalah bagaimana setelah Calciopoli itu diumumkan gitu kan, Calciopoli itu beres, Juventus lalu dihukum, itu yang membuat lalu Serie A menurun pamornya. Jadi bahwa kalau Manchester City dihukum, sampai Manchester City dihukum, ini akan menurunkan pamor IPL. Menurut saya enggak. Kasus Serie A itu juga bukan pamornya menurun karena masalah Calciopoli, tapi memang ada masalah keuangan eh, di luar itu semua yang membuat klub-klub ini lalu boncos ya keuangannya. Ya itu yang membuat lalu Serie A menurun pamornya.
bagi saya bahwa kalau ini memang benar adanya dan lalu Manchester City dihukum, kita bukan saya bukan menuduh bahwa apa yang terjadi di Manchester City ini benar adanya, tapi bahwa kalau benar keputusannya lalu bersalah, lalu Manchester City dihukum, menurut saya ini bagus bagi IPL apapun hukumannya, ya. Justru malah kalau memang dinyatakan bersalah lalu sampai karena ini kemungkinan hukumannya ada beberapa, ya. Yang paling mungkin ini adalah pengurangan poin, yang katanya pengurangan poinnya minimal kita ngomong 50 poin, dan bahkan ada yang bilang bisa sampai 100 poin pengurangannya. Yang kedua adalah degradasi ke championship. Yang ketiga ini adalah diusir dari IPL gitu ya. Kemungkinannya ada tiga. Kalau sampai yang terberat itu kan diusir gitu ya. Ini dari saya ini juga bagus. Kenapa? Banyak yang bilang kalau sampai diusir gitu kan, sampai ini akan membuat pamor IPL turun. Menurut saya enggak, karena bahwa hukuman ini lalu buat saya ini adalah bahwa IPL ini menjunjung tinggi aturan. Ya, justru ini akan bagus. Ini menunjukkan bahwa IPL ini ingin mengadakan kompetisi yang memang fair. Ya, jadi ini kan yang membuat IPL pamornya besar di antara liga-liga lain, karena eh apa ya? Lebih fair untuk persaingannya gitu loh. Semua klub masih bisa mengalahkan klub-klub lainnya gitu. Yang itu yang bikin seru IPL, dan bahwa mereka bermain dengan aturan yang sama. Jadi bahwa kalau sampai ada pelanggaran lalu dihukum, menurut saya itu adalah sesuatu yang bagus, menandakan bahwa memang semua tim ini bermain dengan aturan yang sama gitu ya. Kalau sampai City dilepas, ini akan menurunkan pamor IPL karena membuang klub terbaik gitu kan. Haaland sebagai pemain termahal di IPL, untuk image rights-nya gitu ya, dia bisa jadi keluar IPL, nggak masalah menurut saya. Ya, Haaland ini kan sekarang memang pamornya lagi naik, dalam artian dia juga menjadi wajah dari IPL gitu. Sama seperti waktu di La Liga gitu kan, kehilangan Messi dan Ronaldo, lalu pamor La Liga juga menurun. Menurut saya pamor IPL tidak akan menurun dengan kehilangan eh, Haaland. Seandainya misalkan Manchester City lalu dibuang gitu kan, dihukum, dikeluarkan, lalu Haalandnya pindah kemana, ke PSG misalkan, itu tidak akan menurunkan pamor IPL menurut saya, atau bahkan ke La Liga lah. Anggaplah dia ke Madrid, menurut saya itu nggak akan menurunkan pamor IPL. Justru yang pasti IPL akan mencari bakat-bakat lain untuk lalu dinaikkan sebagai apa ya, sebagai wajah baru dari IPL gitu kan. Nah, menurut saya itu yang akan terjadi. Ya, saya yakin pasti akan ada nama lain yang akan diangkat oleh IPL untuk menggantikan Haaland gitu, seandainya dia keluar gitu kan. Jadi kalau dari saya sebenarnya bukan satu masalah. Jadi bahwa kalau dibilang akan menurunkan pamor IPL, enggak, sama sekali enggak gitu ya. Jadi nggak perlu ditakuti kalau sampai sampai Manchester City dihukum tadi dengan hukuman yang terberat, diusir dari IPL. Karena kalau udah diusir dari IPL, mereka nggak, itu beda dengan degradasi ya. Karena kalau diusir dari IPL, itu posisinya eh, IFL sebagai, jadi ini gini, IPL itu dengan gimana ya ngomongnya, untuk piramida sepak bola Inggris lah, piramida sepak bola Inggris paling atas itu IPL, Premier League. Di bawahnya ada Championship ya, Championship, dan di bawahnya tuh ada sekitar 4 liga lagi, jadi ada 5 liga di bawah IPL ya. Itu yang mengelola itu adalah IFL, namanya English Football League ya. IFL ini mengelola Championship dan 4 liga lagi di bawahnya. Kalau sampai Manchester City ini dihukum dengan dibuang dari IPL, jadi tadi diusir dari IPL, IFL itu tidak punya kewajiban untuk menerima Manchester City.
Ya, jadi kalau sampai diusir dari IPL dan EFL tidak menerima Manchester City, apa yang terjadi? Manchester City harus ngulang dari bawah. Ya, dari liga apa namanya? Dari liga amatir. Mau mulai lagi dari liga amatir, dan untuk kembali ke IPL itu mungkin butuh waktu sekitar 7 tahun. Itu pun kalau setiap tahun itu apa namanya, promosi terus gitu ya. Ya, jadi itu kan nanti berarti kalau sampai IPL diusir, uang dari Abu Dhabi hilang dong. Ya udah gitu kan. Ya, terus masalah nggak? Ya enggak gitu kan. Ya, kita balik lagi ke tahun 2000-an 90-an gitu kan. Manchester City kan memang klub kecil sebelum itu gitu, dan sampai sekarang pun menurut saya dengan kesuksesan mereka, menurut saya tidak menarik fans sebesar itu gitu loh. Jadi berbeda dengan fan base yang ada. Mohon maaf ya ini untuk fan Manchester City, cuman ya saya ngomong apa adanya bahwa fan base Manchester City dengan kesuksesan Manchester City pun ini nggak sebesar itu gitu loh. Jadi belum belum punya apa ya, eh belum punya fanbase secara yang tertarik secara historis, maksudnya fanbase-nya ini masih kecil lah gitulah kalau mau dibilang. Jadi masih baru dibangun dan belum sekuat itu gitu. Ya itu sih. Jadi dari saya. Ya itu sih udah hampir mau setengah jam ya saya ngomong hal ini, dan ya ini, ya inilah apa adanya gitu kan Manchester City. Jadi ya, kita lihat perkembangannya sudah dimulai. Ya, nanti sekitar November itu baru beres untuk sidang dengar pendapatnya, dan sekitar Januari Februari tadi ya keputusannya baru muncul. Ya itu aja sih untuk berita terbaru ya, ini untuk kasus Manchester City ya, dan semoga teman-teman juga dapat wawasan baru lah dari pemberitaan ini ya. Itu aja dari saya. Terima kasih yang sudah nonton sampai selesai nih. Panjang ya. Terima kasih yang sudah like, share, dan subscribe. Ya, sampai jumpa ya di video kita berikutnya.